Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini. Kami beranggotakan ada 10 orang. Yang pertama itu ada Dita Silvia, Merta Nanda Putri, Jenny Lestari, Maghfiro Milenia, Siti Fauzia, Nini Ancia, Rena Yolanda, Santika Maharani, Rismi Septiana, dan Feren Hania. Selanjutnya, sudah guys. Selanjutnya, materi pertama itu ada definisi dari strategi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Dita Silvia. Kepada Dita, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan definisi strategi pembelajaran. Yang pertama itu menurut O'Malley dan Chamot yang dikutip oleh Fatima dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 109, strategi pembelajaran adalah seperangkat alat yang melibatkan individu secara langsung untuk mengembangkan bahasa kedua dan bahasa asing. Kemudian yang kedua itu menurut Rowley dan Kazana yang dikutip oleh Sukwandi tahun 2019 halaman 2, strategi pembelajaran sebagai rencana menyeluruh tentang pengelolaan isi pembelajaran dan bagaimana proses kegiatan pembelajaran itu diselenggarakan. Kemudian yang ketiga itu menurut Dick dan Carey tahun 1990 yang dikutip oleh Santina tahun 2016 halaman 14 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi, pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan. Jadi dapat disimpulkan strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan isi dan proses pembelajaran secara komprehensif untuk mencapai satu atau sekelompok tujuan pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu ada definisi anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Rismi ya? Rismi. Ya, baik. Silakan. Definisi anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan yang pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Ada berat pada rentang usia 0-6 tahun. Nah, menurut Havelock yang dikutip oleh Aris Priyanto 2014 halaman 2 menyebutkan bahwa masa usia dini dimulai setelah bayi yang penuh dengan ketergantungan, yaitu kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual. Menurut Arianti 2016 halaman 50, kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan unik. Nah, jadi dapat disimpulkan masa di mana sekelompok individu yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang sering disebut sebagai golden age, masa keemasan atau masa emas. Makasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada kriteria dalam pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Fauzia. Kepada Siti Fauzia kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria dalam pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini. Faktor yang mempengaruhinya yang pertama itu karakteristik tujuan pembelajaran, kemudian kedua karakteristik anak tempat, yang ketiga berlangsungnya kegiatan belajar, keempat tema pembelajaran, dan yang kelima pola kegiatan. Sedangkan Gordon
dan Braune, menurutnya strategi yang berpusat pada anak itu meliputi kegiatan di dalam kelas, kegiatan di luar kelas, kreativitas, penggunaan balok-balok kecil, bermain dengan alat di atas meja, pengembangan pengetahuan alam, bermain drama, pengembangan bahasa, pengembangan pengetahuan, matematika, musik, penggunaan peralatan memanjat, penggunaan peralatan ayunan, penggunaan pasir lampung air, penggunaan alat bermain yang bergerak secara berputar, pekerjaan kayu, penggunaan balok besar, dan yang terakhir pengembangan pengetahuan alam. Musik tabel. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Siti Fauzia. Selanjutnya itu ada materi mengenai karakteristik strategi pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Saudari Santika. PPT-nya Mentok, nanti dulu ya mentok. Lanjut. Lanjut guys, lah sudah. Santika, kepada Saudari Santika, saya persilakan untuk menjelaskan materi mengenai karakteristik. Halo, apakah Saudari Santika ada? Santika nggak ada ya? Bagaimana ke Makfira aja, Feren? Oke, baiklah ya. Untuk materi karakteristik strategi pembelajaran akan dijelaskan oleh Mahfira Melenia. Kepada Melan, saya persilakan. Baiklah, saya Mahfira Melenia akan memaparkan karakteristik strategi pembelajaran yang berpusat pada AUD. Menurut Syafruddin Aziz tahun 2017 di halaman 167. Jadi menurut Syafruddin Aziz ini terdapat 7. Yang pertama itu prakarsa kegiatan tumbuh dari anak. Yang kedua itu anak memilih sendiri bahan-bahan dan memusatkan apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga itu anak-anak mengekspresikan bahan-bahan secara selektif dengan keseluruhan inderanya. Yang keempat, anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung dengan objek. Yang kelima, anak mentransformasi dan menggabungkan bahan-bahan bermainnya. Yang keenam, anak menggunakan otot kasarnya. Yang ketujuh, anak menceritakan pengalamannya. Itu saja strategi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Melan. Next, Mak. Mentok lagi guys. Lanjut aja, Feren. Selanjutnya itu ada materi prinsip-prinsip strategi yang berpusat pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Nini Ancia. Kepada Saudari Nini, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran berpusat pada anak usia dini. Menurut Anita Yus, tahun 2012, pembelajaran yang berpusat pada anak itu mencakup 3 aliran, yakni yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, metodologi yang sesuai dengan perkembangan, dan yang ketiga, pendidikan progresif. Nah, yang pertama itu konstruktivisme, di mana anak membangun pemahaman mereka sendiri terhadap apa yang diketahui di lingkungan sekitarnya.
Pembelajaran menjadi proses interaktif antara teman dan gurunya. Anak membangun pemahaman mereka sendiri yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, contoh pembelajaran konstruktivisme yaitu saat anak bermain balok, lalu mereka membuat sebuah bangunan yang sebelumnya guru memperlihatkan gambar gedung dengan ketinggian tertentu. Salah satu anak mengatakan bahwa bangunan balok tidak sama dengan bangunan yang diperlihatkan guru, karena bangunan yang dibuatnya di atasnya dibangun taman. Kemudian guru tersebut bertanya apa fungsi dari taman tersebut. Lalu anak menjawab, itu untuk meneduhkan orang apabila berada di atas bangunan tersebut. Yang kedua, metodologi yang sesuai dengan perkembangan. Nah, di sini didasarkan pada pengetahuan perkembangan anak. Semua anak berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Orang dewasa, pengasuh, maupun pendidik harus paham dan mengerti bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Walaupun pada saat tertentu keunikannya dapat bersatu tergantung dari kegiatan bersama yang dilakukan bersama-sama dengan teman sebayanya. Terus, metodologi yang sesuai dengan perkembangan ini juga meliputi kegiatan-kegiatan yang mengacu pada minat anak, perkembangan kognitif, dan kematangan sosial emosional. Pendekatan perkembangan didasarkan pada teori Jean Piaget, Erik Erikson, dan Lev Vygotsky. Yang terakhir, yakni yang ketiga itu pendidikan progresif. Nah, di mana John Dewey berpendapat bahwa pendidikan sebagai persiapan untuk kehidupan masa dewasa. Pelaksanaan pendidikan progresif dibangun berdasarkan prinsip konstruktif. Pendidikan yang berpusat pada anak mendukung lingkungan belajar yang meningkatkan keterampilan dan minat masing-masing anak. Sementara itu memperlihatkan pentingnya pembelajaran antar teman sebaya dan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nini. Next. Untuk materi selanjutnya, itu ada model pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Saudari Santika dan Rena Yolanda. Kepada Santika dan Rena Yolanda, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya ialah model-model pendekatan pembelajaran berpusat pada anak. Menurut Anayus 2012, model-model pembelajaran yang berpusat pada anak yang sudah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat, diantaranya yang pertama, model pendekatan Montessori. Nah, model pendekatan Montessori ini menggunakan bahan-bahan yang dapat dimainkan anak. Namun, dalam pendekatan ini, anak di bawah umur 6 tahun tidak memberikan kemampuan untuk berfantasi. Padahal jika seorang anak bermain, maka salah satu unsur bermain adalah berfantasi. Oleh sebab itu, pada pendekatan ini, anak tidak biasa bermain secara bebas, sehingga imajinasinya tidak berkembang. Dengan anak belajar secara mandiri, maka kesempatan anak untuk berinteraksi dengan temannya sangat terbatas. Selanjutnya, model pendekatan Bangstreet. Nah, model pendekatan Bangstreet ini akan memberikan berbagai potensi pada manusia, baik orang tua, diri kita sendiri, terutama pada anak usia dini. Karena pada model ini, kebahagiaan hidup yang diperoleh melalui fungsi dari 5 panca indera, kemudian fleksibilitas terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, dan yang terakhir yaitu keingin tahu intelektual mendorong orang untuk belajar sepanjang hayat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rena. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Santika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rena. Apakah Rena ada di forum? Moderator, sepertinya Rena ada gangguan sinyal sedikit. Lanjut aja kepada moderator. Oke. Iya. Lanjut saja ya. Nah, yang selanjutnya Apa itu materi?
Nah, yang ketiga itu model pendekatan high scope. Nah, pada model ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama berdasarkan teori konstruktivistik, Fiase, mementingkan pembelajaran aktif, adanya peranan orang tua, dan mementingkan pengamatan dan penilaian. Yang selanjutnya itu model pendekatan kurikulum kreatif, yang digunakan sebagai dasar untuk merancang sebuah kurikulum permainan kreatif. Nah, yang terakhir ialah model pendekatan Reggio Emilia. Pada pendekatan ini, model pendekatan Reggio Emilia. Nah, model ini sangat mengutamakan pada kebutuhan anak dan didukung oleh masyarakat atau orang tua dan lembaga PAUD. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi selanjutnya ada tujuan dari strategi pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Saudari Merta Nanda Putri. Kepada Merta, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berhubung PPT-nya nggak respon, jadi saya langsung menjelaskan saja ya. Tujuan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak itu ada 5. 1. Anak dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena diberikan kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pemikiran sendiri. Yang kedua itu anak dapat membangun suasana demokrasi dalam pembelajaran sehingga akan terjalinnya komunikasi antara anak. Yang ketiga itu mengenalkan pada anak akan hubungan dan pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu mendorong pembelajaran aktif dan berpikir kritis. Yang kelima itu memberi kesempatan pengembangan berbagai strategi atau asesmen. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi yang terakhir itu ada pentingnya strategi pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Saudari Jenny Lestari. Kepada Jenny, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Tentunya strategi pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini adalah strategi ini sangat penting diterapkan untuk anak usia dini agar anak dapat meningkatkan perkembangan pengetahuan akan konsep-konsep yang telah anak ketahui sebelumnya, serta memungkinkan anak untuk mengeksplorasikan pengetahuan mereka melalui berbagai kegiatan. Strategi ini juga membantu pendidik dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.